Halo semuanya, selamat datang di channel Nada Film. Di sini kalian akan menikmati sajian alur cerita atau hal-hal menarik lainnya yang berkaitan dengan dunia perfilman. Baik, tidak usah berlama-lama, persiapkan diri pada posisi paling nyaman untuk mendengar alur cerita berikut ini. 내가 말이야, 너희 아빠를 Yongsuk dibawa ke sebuah ruangan oleh ibunya dan dilakukan beberapa ritual. Soyun terbangun dari tidurnya. Ia melakukan pencarian mengenai identitas Yongsuk di internet. Di lain sisi, ibu Yongsuk pergi ke toko Sunhae dengan membawa satu ekor ayam. Soyun tidak menemukan informasi mengenai identitas Yongsuk. Kemudian, ia melakukan pencarian informasi mengenai alamat yang diberikan oleh Yongsuk saat pertama kali mereka berkomunikasi dahulu. Soyun menemukan sebuah laman berita yang mengatakan bahwa terdapat seorang ibu tiri yang membunuh putrinya dengan motif praktik eksorsis untuk menyembuhkan penyakit kejiwaan. Soyun terlihat panik dan menunggu telepon dari Yongsuk agar ia dapat menginformasikan berita ini. Soyun memberitahu Yongsuk bahwa malam ini kemungkinan ia akan meninggal karena terbunuh oleh ibu tirinya. Ibu Yongsuk terlihat mengambil pisau dari dalam akuarium. Ia berjalan menuju kamar Yongsuk dan kemudian ia menusuk-nusukkan pisau itu ke arah selimut Yongsuk. Baru kemudian ia sadar bahwa yang ada di bawah selimut itu bukanlah Yongsuk melainkan sebuah boneka beruang. Yongsuk yang sedari tadi berdiri di balik pintu merasa marah. Ia mengambil sebuah tabung gas dari dalam lemari, kemudian membuka kaitnya dan membiarkan gas itu memenuhi kamarnya. Kemudian ia mengambil pisau yang tadi dibawa oleh ibu tirinya dan menusukkannya pada tubuh ibu tirinya. Telepon kembali berdering. Yongsuk mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan merasa seperti terlahir kembali. Yongsuk pergi meninggalkan rumah dan berjalan menuju kota. Ia membeli ayam yang sempat ia lihat iklan di TV dan kemudian berjalan menuju toko baju dan juga membeli beberapa baju di sana. Terlihat Paman Sung-ho datang ke rumah Soyun dan membawakan beberapa kardus berisi stroberi segar yang akan diberikan untuk keluarga Soyun. Di lain sisi, di masa lalu, Paman Sung-ho juga datang ke rumah Yongsuk dan hendak memberikan beberapa kardus berisi stroberi segar. Terlihat Yongsuk membuka pintu dengan mengenakan pakaian baru dan juga wig berwarna merah sambil tertawa dan membawa Paman Sung-ho untuk masuk ke dalam rumah. Paman Sung-ho menanyakan keberadaan ibu Yongsuk, namun tidak dijawab oleh Yongsuk. Ia sibuk memperlihatkan pakaian barunya kepada Paman Sung-ho. Paman Sung-ho membuka lemari es, hendak memasukkan stroberi yang ia bawa. Namun, ia mendapati lemari es penuh dengan kantong plastik hitam yang sudah berbau busuk. Kemudian, salah satu kantong plastik menggelinding. Paman Sung-ho hendak mengetahui isinya dan terkaget setelah melihat darah dan juga beberapa helai rambut di dalamnya. Ia terjungkal ke belakang dan saat itu Yongsuk keluar dari kamar dan hendak memamerkan penampilannya. Yongsuk merasa marah. Kemudian diperlihatkan keluarga Soyun yang sedang duduk bersama dengan Paman Sung-ho di meja makan. Soyun mengambil stroberi dan memakannya hingga air stroberi itu menetes di bajunya. Telepon berdering. Soyun mengangkatnya dan mendengar suara laki-laki yang sedang merintih meminta tolong. Kemudian terdapat suara hantaman. Dilanjutkan dengan suara Yongsuk mengumpat lalu mematikan teleponnya. Soyun merasa bingung apa yang telah terjadi. Ia menyadari noda stroberi yang tadinya ada di bajunya telah hilang. Ia turun ke lantai bawah dan menyadari bahwa Paman Sung-ho sudah tiada. Ia bertanya kepada ayah dan ibunya mengenai Paman Sung-ho, namun mereka justru tidak mengenali siapa itu Paman Sung-ho. Stroberi pemberian Paman Sung-ho yang tadinya dimasukkan ke dalam lemari es juga tidak ada. Soyun pergi ke kebun stroberi milik Paman Sung-ho dan menyadari bahwa bangunan itu telah kosong dan juga tampak lama tidak dipakai. Soyun segera pergi ke kantor polisi terdekat dan bertanya kepada polisi di manakah keberadaan kebun stroberi milik Paman Sung-ho. Namun, polisi mengatakan bahwa ia tidak pernah mengetahui adanya kebun stroberi di area tersebut. Anggota polisi yang lain bertanya kepada Soyun, mengapa ia menanyakan keberadaan orang yang sudah lama meninggal. Anggota polisi tersebut memperlihatkan sebuah dokumen berisi laporan pembunuhan di mana korbannya bernama Park Seung-ho dan pelakunya adalah Oh Yun-suk.
Soyun juga melihat foto Yongsuk dan di laporan tersebut sebagai pelaku dari pembunuhan Paman Sung-ho. Terdapat dua anggota polisi yang datang ke rumah Yongsuk, mengetuk pintu dan bertanya kepada Yongsuk apakah ia mengenali Park Seung-ho, pemilik kebun stroberi. Yongsuk mengatakan bahwa ia tidak mengenalinya. Namun, anggota polisi melihat tumpukan kardus berisi stroberi yang ada di balik pintu rumah Soyun. Anggota polisi itu mengetahuinya, dikarenakan 1 hari sebelumnya Paman Sung-ho membagikan stroberi ke semua tetangganya. Yongsuk berdalih bahwa ibunya yang menerima stroberi itu. Polisi ingin menemui ibunya, namun Yongsuk berkata bahwa ibunya sedang pergi jauh. Pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Yongsuk membuat polisi makin mencurigainya. Soyun pergi ke toko Sunhae. Ia bertanya kepada pemilik toko apakah ia mengenali Yongsuk. Sunhae berkata bahwa ia dulu dekat dengan Yongsuk. Telepon kembali berdering. Soyun langsung melemparkan pertanyaan kepada Yongsuk yang saat itu sedang menaruh potongan tubuh ibu tiri dan juga Paman Sung-ho ke wastafel. Apakah benar Yongsuk membunuh ibu tirinya dan juga Paman Sung-ho? Yongsuk bertanya mengapa Soyun tiba-tiba bertanya demikian. Soyun membacakan sebuah berita di internet yang mengatakan bahwa Yongsuk dihukum seumur hidup akibat tindak pembunuhan yang ia lakukan terhadap ibu tirinya dan juga Paman Sung-ho. Yongsuk bertanya kepada Soyun, dari manakah polisi mengetahuinya bahwa ia yang membunuh? Namun Soyun terlanjur kecewa padanya dan mengatakan bahwa Paman Sung-ho tidak bersalah. Yongsuk memerintahkan Soyun untuk mencari tahu bukti apa yang ditemukan oleh polisi untuk kasus yang dialaminya. Soyun terdiam, membuat Yongsuk mengancamnya dan berkata agar Soyun tidak lupa bahwa ialah yang berjasa membuat ayah Soyun kembali hidup. Soyun mematikan teleponnya. Yongsuk kembali menelpon dan mengumpat kepada Soyun mengapa ia mematikan teleponnya. Namun Soyun kembali mematikan teleponnya. Yongsuk merasa marah dan memukul kantong plastik berisi potongan tubuh kedua korbannya yang ia letakkan di wastafel. Soyun merasa takut. Ia kemudian mencabut kabel telepon rumahnya dan kemudian Yongsuk berulang kali menelpon, namun tentu saja telepon tidak tersambung. Polisi mencari tahu identitas dari Yongsuk dan mendapati informasi bahwa Yongsuk mengalami gangguan kepribadian antisosial dan juga gangguan kepribadian ambang. Yongsuk kembali mencoba menelpon Soyun, namun telepon tidak juga tersambung. Pintu rumah Yongsuk diketuk. Ia melihat seorang tamu, yaitu Soyun kecil dan juga ayahnya. Ternyata hari itu merupakan hari di mana ibu Yongsuk berjanji untuk bertemu dengan ayah Soyun di kantor perumahan. Namun, ibu Yongsuk tak kunjung datang. Yongsuk berpura-pura memanggil ibunya seolah-olah ibunya sedang berada di rumah. Kemudian, ia mempersilahkan Soyun kecil dan ayahnya untuk masuk ke dalam rumah. Di masa kini, Soyun terlihat sedang berada dalam sebuah mobil bersama dengan ayahnya. Ia dan ayahnya hendak pergi ke suatu tempat. Ayahnya yang semula duduk di kursi pengendara melihat putrinya yang sedang murung memutuskan untuk menghentikan mobilnya dan meminta putrinya untuk mengendarai mobil itu. Kemudian ayah Soyun yang semula duduk di sampingnya memudah bersamaan dengan mobil tersebut. Di masa lalu, Soyun kecil melihat genangan darah ayahnya yang mengalir akibat perbuatan Yongsuk. Yongsuk menahan Soyun kecil untuk tinggal di sana. Soyun di masa kini merasa sedih sekaligus marah kepada Yongsuk. Ia berlari menuju rumah dan melihat keadaan rumah yang sudah hancur. Serta terdapat goresan di lantai bertuliskan Soyun jawab teleponku. Telepon berdering. Soyun marah kepada Yongsuk atas apa yang telah terjadi. Yongsuk menyalahkan Soyun akibat telah mematikan teleponnya. Soyun merasa marah dan Yongsuk hanya menertawakannya. Soyun berjanji akan membunuh Yongsuk, namun Yongsuk berkata apakah mungkin ia membunuh Yongsuk yang hidup di masa lalu? Justru saat ini hidup Soyun ada di tangannya, karena Soyun kecil saat ini sedang bersama dengan dirinya di rumah itu. Yongsuk memberi Soyun waktu 1 jam untuk mencari tahu bukti apakah yang akan ditemukan polisi untuk dapat menangkap Yongsuk. Bahkan Yongsuk mengancam Soyun untuk juga membunuh ibunya. Soyun mulai mencari beberapa informasi terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Yongsuk. Ia mencari di internet kecelakaan 31 Desember 1999. Ia menuliskan semua informasi penting terkait dengan kejadian itu. Di sisi lain, Yongsuk sedang mencoba untuk menghilangkan semua bukti-bukti yang ada. Yongsuk mengendarai mobil keluarga Soyun dan tertawa.
Soyun mendapati sebuah informasi bahwa pada hari itu akan ada ledakan gas yang terjadi di rumah kaca pada pukul 5 sore. Soyun juga mendapatkan informasi bahwa barang bukti berupa pisau yang digunakan oleh Yongsuk untuk membunuh akan ditemukan oleh polisi di toko barang bekas. Soyun kembali menghubungi Yongsuk dan mengatakan bahwa pisau yang ia gunakan beserta dengan sidik jari dan darah korban yang ada di pisau itu akan menjadi bukti yang ditemukan oleh polisi. Pisau itu akan ditemukan oleh pemungut sampah dan akan dibawa ke rumah kaca pada pukul 5 sore. Ia meminta Yongsuk untuk segera datang ke lokasi tersebut sebelum polisi tiba. Dapat kita ketahui bahwa saat itu Soyun berniat mengelabui Yongsuk agar ia dapat pergi ke rumah kaca tersebut. Hingga pada akhirnya ketika gas tersebut meledak, Soyun berharap Yongsuk akan meninggal. Yongsuk menunggu di tempat itu sambil merokok. Yongsuk pergi dari ruangan rumah kaca tersebut karena mendengar suara. Ia mencari sumber suara tersebut sambil membawa sebuah arit sabit di tangannya. Kemudian ia mengetahui bahwa ternyata sumber suara itu berasal dari anak anjing yang ada di samping bangunan rumah kaca itu. Saat Yongsuk hendak masuk ke rumah kaca tersebut, gas meledak. Telepon kembali berdering. Soyun kembali mengangkat telepon. Terdengar suara anak perempuan yang sedang mengabarkan bahwa ayahnya sudah meninggal. Soyun sadar bahwa itu adalah suara Soyun kecil yang saat ini telah berada bersama dengan Yongsuk.